Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Apa kabar anak-anak Mudipat yang hebat? Semoga kalian di sana baik-baik saja. Nggak manyun karena nggak bisa sekolah lagi, nggak bisa belajar di bangku sekolah. Jangan lama-lama ya sedihnya, biar kalian tetap semangat belajar. Oke, dalam hal ini Gongsi akan menjelaskan tentang berpikiran positif dan berwawasan luas. Apa sih sebenarnya orang yang mempunyai berpikiran positif itu? Orang yang mempunyai pikiran positif, di dalam pikirannya itu hal-hal yang baik-baik saja. Banyak sih mereka mengerti tentang pikiran positif itu apa, tapi banyak yang tidak menerapkannya, yang tidak bisa menerapkannya. Contoh yang pernah terjadi baru-baru kali ini kepada kalian. Capek-capek belajar, UN nggak jadi. Berusaha ikut bimbel sana sini, belajar dengan baik, ngapalin pelajaran segitu banyaknya. Ternyata yang ditunggu-tunggu nggak ada. Sempat kesel, sempat sedih karena UN yang dinanti-nanti nggak ada. Kalau kalian punya pikiran seperti itu, salah besar. Ngapain aku belajar capek-capek, ternyata UN nggak ada? Percuma dong. That's wrong jika kamu punya pemikiran seperti itu. Belajar itu bukan untuk ujian. Belajar itu tujuannya untuk menambah skill kita, menambah kompetensi kita, dari yang tidak tahu menjadi tahu. Jangan pernah berhenti belajar. Dengan belajar itu akan mengantarkan kalian untuk mencapai kesuksesan, untuk mencapai cita-cita kalian. Hai kalian yang ada di sana, yang lagi merindukan teman-temannya, yang lagi rindu sekolahnya, yang lagi rindu bapak ibu gurunya. Kalau orang yang punya pikiran positif, pastinya dia akan pandai introspeksi diri, bermuhasabah diri. Mengapa hal ini terjadi? Jangan salahkan corona kalau kalian tidak bisa sekolah. Mungkin saat kalian sekolah, banyak di antara kalian yang belum bisa menghargai dan menghormati guru kalian. Mungkin di antara kalian ketika pelajaran dijelaskan, banyak yang asik ngobrol dengan teman-teman, asik mengerjakan tugas yang lain. Udah tahu gurunya lewat mau menuju kelas, kamu masih asik duduk-duduk di tangga ngobrol dengan teman kamu. Nanti aja. Ada yang masih asik main bola, padahal sudah waktunya masuk setelah istirahat. Datang penuh dengan peluh, langsung duduk saja tanpa minta maaf kepada gurunya. Adakah yang termasuk yang saya sebutkan tadi? Kalau ada, jangan diulangi lagi, karena itu akan merugikan diri kalian sendiri. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, orang belajar itu dimulai dari kecil sampai kalian dewasa, bahkan mulai bayi. Bayi kok sudah belajar, Bu? Iya, belajar berbicara, belajar berjalan langkah demi langkah, terjatuh bangun lagi sampai pandai berlari. Begitu juga dengan ustadz-ustadz semuanya masih belajar dan belajar. Karena dunia ini perkembangannya semakin cepat, teknologi pun semakin canggih. Supaya kita tidak ketinggalan zaman, tentunya kita harus mengupgrade kemampuan yang kita punya. Hai kalian yang ada di sana, yang lagi duduk manis sambil minum teh manis, lihat Gongsi yang manis. Ya, gak apa-apa lah, kita menghibur diri kita, memuji diri kita sendiri sebagai rasa syukur kita kepada Allah. Anak-anakku, orang yang punya pikiran positif, dia akan selalu produktif, hidupnya dinamis, bahagia,
tidak pandai menyalahkan orang lain, tidak pandai menyalahkan kesalahan keadaan, tapi dia akan pandai bermuhasabah diri, introspeksi diri. Kenapa sih ini terjadi? Kenapa masalah ini timbul sama aku? Begitu dan sebagainya. Anak-anak sekarang, orang yang punya pikiran positif itu identik dengan orang yang punya wawasan luas. Orang wawasan luas itu biasanya jenius, hebat, pintar. Ketika kalian di jalan bertemu dengan gedung megah, dia akan mempunyai pikiran, oh gedung ini megah banget ya, gimana ya cara bangunnya? Rasa ingin tahunya tinggi kalau orang jenius. Suatu saat nanti aku akan bangun gedung lebih hebat lagi. Ketika kalian tahu tentang teknologi, contohnya HP ini kok bisa secanggih ini ya, bisa kita bisa ngobrol dengan orang yang jauh di sana. Bagaimana caranya? Kalian suatu saat nanti berjanji pada diri, aku pasti bisa membuat teknologi lebih canggih dari ini. Itu orang yang berwawasan luas, itu rasa ingin tahunya tinggi. Orang yang punya wawasan luas itu selalu suka membaca, suka mencari ilmu pengetahuan yang baru. Tidak suka baca buku yang tebal-tebal. Ada e-book, ada internet, bisa itu dimanfaatkan untuk mencari ilmu pengetahuan supaya kamu tidak ketinggalan zaman. Jangan banyak alasan. Baca buku itu kan tugasnya profesor. Biasanya orang yang suka baca buku itu butuh buku, botak kepalanya. Itu alasan orang yang malas. Orang yang malas itu pasti tergilas. Letaknya di bawah. Mau kamu jadi orang yang tergilas, tidak dihargai orang? Enggak kan? Enggak mau. Maka dari itu selalu belajar, dan belajar. Selalu mengupgrade diri. Di mana kekurangan? Dan sebagainya. Keren itu anak muda yang berkarya dan berakhlak karimah. Keren itu anak muda yang selalu membuka diri untuk menambah wawasan luas, untuk menggali potensinya dari tidak tahu menjadi tahu, lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Biasanya orang jenius itu dia akan pandai bergaul dengan siapapun karena dia pede, mempunyai tingkat kepercayaan yang tinggi, selalu berwawasan luas, pandai bergaul dengan siapapun. Orang yang punya wawasan luas itu biasanya dia selalu hidup bahagia, menatap masa depan dengan penuh ceria, selalu menyiapkan diri hal-hal yang aku harus lakukan demi masa depan. Tiap orang punya mimpi, tiap orang punya cita-cita, tapi banyak orang yang tidak bisa mencapai cita-citanya. Karena apa? Karena mereka tidak sungguh-sungguh untuk mencapai cita-cita tersebut. Ketika di jalan menjumpai kerikil tajam, menjumpai hal-hal yang tidak enak, sudah menyerah. Kalian jangan seperti itu. Selalu berdoa sama Allah agar kalian dimudahkan untuk mencapai cita-cita kalian, untuk mencapai kesuksesan kalian. Keren itu selalu berjiwa positif, selalu mempunyai wawasan. Akrab itu dengan Allah, akrab itu dengan Al-Quran, akrab itu dengan buku dan ilmu pengetahuan. Insya Allah kalian akan semakin hebat dan akan menjadi orang sukses, bahagia dunia akhirat. Ustadzah yakin kalian bisa. Ustadzah yakin kalian beda dengan yang lain. Buktikan. Kasih kabar kepada guru-guru kalian, kabar yang bahagia,
kabar yang membuat guru kalian bangga mempunyai murid seperti kalian. Buatlah selalu orang tua kalian tersenyum bahagia karena bangga mempunyai anak seperti kamu, mempunyai anak yang bisa sukses. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.